Halo Ananda Hebat, kalau kamu lagi siap-siap buat menghadapi tes akademik penerimaan murid baru 2026 di UPTSMP Negeri 1 Pulau Punjung, nah kamu udah ada di tempat yang paling pas. Anggap aja penjelasan visual ini sebagai teman baik kamu, semacam panduan sakti buat menaklukkan ujian berbasis smartphone ini dengan super percaya diri. Ikut ujian itu emang kadang bikin deg-degan sih, tapi rahasia buat ngilangin rasa gugup itu gampang. Kita harus tahu persis apa yang bakal kita hadapi. Kita bakal bedah bareng-bareng setiap langkahnya, dari awal sampai akhir. Jadi pas hari H nanti, kamu bisa 100% fokus ke soal, bukan malah pusing mikirin teknis. Yuk, kita mulai ya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas 5 hal, persiapan perangkat, langkah login, panduan menjawab, format ujian, dan pastinya aturan penting beserta pengumpulannya. Kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu persiapan perangkat. Ini tentang gimana nyiapin smartphone kamu biar bener-bener ready. Nah, ada 3 hal krusial banget di sini. Pertama, dan yang paling utama, pastiin koneksi data kamu itu stabil. Ini kuncinya ya. Kedua, pastiin aplikasi pendukung yang diwajibkan udah keinstall di smartphone kamu. Jangan sampai baru diinstal pas menit-menit terakhir. Dan langkah ketiga, ini sering banget dilupain padahal penting banget. Matiin fitur auto rotate atau putar otomatis di HP kamu. Kenapa? Biar layar kamu tetap stabil. Bayangin aja, lagi fokus-fokusnya baca soal panjang, layarnya malah muter-muter. Bakal ganggu konsentrasi banget kan? Jadi kunci rotasi layar ini bener-bener langkah awal yang vital. Lanjut ke bagian kedua, langkah login aplikasi. Gimana sih cara masuk ke sistem ujiannya? Kalau aplikasinya udah kebuka, prosesnya gampang banget kok. Pertama, kamu tinggal klik menu scan QR code, terus pindahi atau scan kode yang nanti bakal dibagikan langsung sama pengawas di ruangan kamu. Nah, langkah ketiganya ini yang butuh ekstra perhatian, masukkan username dan password kamu. Saran saya nih, pelan-pelan aja ngetiknya, ndak usah buru-buru. Jangan sampai ada satu huruf pun yang salah atau typo. Kalau kamu lakuin ini dengan tenang dan benar, kamu udah megang kunci buat mulai ujian dengan lancar jaya. Begitu berhasil masuk, kamu siap tempur. Masuk ke bagian ketiga, panduan menjawab dan indikator. Ini ngebahas gimana cara kamu navigasi pas udah ada di dalam soal. Sistem aplikasi ini tuh didesain super simple buat ngebantu kamu. Kalau di halaman ujian kamu lihat ada tanda seru warna merah di samping nomor, itu artinya jawaban belum kamu pilih. Merah berarti berhenti sejenak perhatiin soalnya. Tapi begitu kamu udah klik jawaban, tanda merah tadi bakal otomatis berubah jadi centang hijau. Hijau berarti aman, jawaban kamu udah tersimpan dengan sukses. Sesimpel itu. Merah tunggu dulu, hijau lanjut terus. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau kamu udah milih jawaban, tapi tanda serunya tetap ngeyel warna merah? Dengerin baik-baik ya, jangan panik. Ingat aja, itu cuma masalah kecil di jaringan. Mungkin aplikasinya lagi nunggu sinyal buat ngirim jawaban kamu. Solusinya gampang banget, tinggal angkat tangan dan pengawas ruangan yang ramah bakal langsung nyamperin buat bantuin kamu. Jangan sampai hal sepele gini merusak mood dan konsentrasi kamu ya. Di layar, kamu juga bakal lihat indikator warna-warni yang bikin kamu gampang ngecek progres cuma dengan sekilas pandang. Hijau berarti soal udah kejawab dengan mantap. Kuning artinya kamu udah jawab tapi masih kamu tandain sebagai ragu-ragu. Dan putih berarti soalnya benar-benar belum kamu sentuh sama sekali. Fitur warna ini benar-benar ngebantu banget buat manajemen waktu, biar kamu bisa cepat nemuin soal mana yang masih kosong atau butuh dicek ulang. Kalau mau pindah-pindah soal, tombolnya gampang banget dimengerti. Tinggal klik selanjutnya buat maju ke soal berikutnya, atau sebelumnya kalau mau ngecek soal yang tadi. Bebas mau lompat ke nomor mana aja. Kalau kamu ngerasa belum yakin sama satu jawaban, centang aja pilihan ragu-ragu. Tapi, nah ini dengerin ya, ini penting banget. Sebelum kamu mengakhiri tes, pastiin kamu udah ngilangin semua centang ragu-ragu yang warna kuning itu. Pastiin semua jawaban kamu udah jadi keputusan final yang mantap. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, format ujian dan jeda. Biar kamu kebayang bentuk ujiannya nanti kayak gimana. Jadi, ujiannya ini nggak langsung disajikan dalam satu blok panjang yang bikin pusing. Nggak sama sekali. Tes ini dipecah jadi 5 subtes yang terpisah, dan setiap subtes itu isinya pas 20 soal. Dengan ujian yang dipecah jadi bagian-bagian kecil kayak gini, rasanya kan jadi jauh lebih ringan dan gampang diatur ya kan? Kamu cukup fokus aja ngerjain 20 soal di setiap tahapnya. Dan ini dia bagian terbaiknya, 60 detik. Di setiap pergantian antar subtes, kamu bakal dapat waktu jeda pas 60 detik. Ini bukan cuma waktu nunggu loading ya, ini benar-benar waktu istirahat wajib yang sengaja disiapin biar kamu bisa ngistirahatin mata, lemasin jari, dan ambil napas dalam-dalam.
Manfaatin waktu 1 menit ini sebaik mungkin buat merecharge fokus kamu sebelum nyerang 20 soal berikutnya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, aturan penting dan pengumpulan. Gimana cara ngelewatin garis finish dengan aman? Aturan di UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung itu tegas banget. Kejujuran adalah nomor 1. Kamu sama sekali dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Dan karena kita pakai smartphone, ada satu aturan yang super kritis. Kamu dilarang keras buka tab browser lain selain tab ujian. Usahain browser kamu tetap terkunci di halaman ujian aja. Ini bukan cuma buat ngejaga integritas dan kejujuran dari kerja keras kamu, tapi juga buat ngejauhin kamu dari resiko diskualifikasi. Tunjukin kemampuan asli kamu. Dan akhirnya, pas kamu udah di penghujung tes nih, langkah pertama, cek lagi daftar warna soal kamu, pastiin semuanya udah hijau, yang artinya semua soal udah kejawab. Kalau udah aman, langkah kedua, klik tombol selesaikan. Tapi tunggu dulu, jangan langsung ditutup aplikasinya. Langkah ketiga, kamu masih harus ngisi pertanyaan konfirmasi. Jadi intinya kamu belum benar-benar selesai sampai kamu ngejawab pertanyaan konfirmasi itu buat mengakhiri tes secara resmi. Itulah momen dimana kamu resmi menyelesaikan perjuangan kamu. Nah, Ananda hebat, kita udah ngebahas semuanya nih. Kamu udah tahu cara nyiapin HP-nya, paham banget sama layar dan arti warna-warnanya, ngerti struktur ujiannya, dan tahu persis aturan mainnya. Sekarang semuanya ada di tangan kamu. Pertanyaan terakhir dari saya buat kamu, apakah kamu siap ngasih yang terbaik dan jadi bagian dari UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung? Pasti siap dong. Berangkat ke sana, tetap tenang, ingat panduan ini, dan tunjukin ke mereka potensi luar biasa yang kamu punya. Sampai jumpa dan semoga sukses besar ya buat ujian tahun 2026-nya.